Anda kembali di Sinta Today pemirsa. Sopir mobil dinas Kapolres Mandailing Natal terekam amatir sibuk mengganti plat dinas dibanding menolong korban yang ia tabrak hingga viral. Bahkan akibat kecelakaan tersebut korban akhirnya tewas. Seorang anggota polisi Bribda AK terekam saat sibuk mengganti plat nopol mobil dinas milik Kapolres Mandailing Natal usai terlibat kecelakaan dengan pelajar pemotor. Ironisnya, ia nampak tak memperdulikan korban yang sudah tergeletak tak berdaya. Video rekaman ini pun viral dan mengundang kecaman warganet. Pihak Polres Mandailing Natal berkilah jika video yang beredar hanya potongan dari kejadian sebenarnya. Menurut polisi, usai kecelakaan Bribda AK langsung menghubungi rumah sakit untuk dikirimkan ambulans. Saat menanti ambulans tiba, ia mengganti plat dinas menjadi plat sipil. Meski begitu, sanksi tegas tetap diberikan pada Bribda AK yang kini diperiksa di Propam Polres Mandailing Natal. Sementara pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian anak mereka, Fatia Anis Kurlilah, 16 tahun, yang merupakan pelajar SMA Negeri 2. Keluarga korban tak membuat laporan polisi dan menempuh jalur damai. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan dari pantauan CCTV? Baik, terima kasih Nata dan Yasmin. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri, kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang, pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terjadi ketersendatan jalan traffic light di kawasan ini. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan exit tol Bekasi Barat. Dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun Kalimalang, pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar, begitu pula dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Dari arah exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin, pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan juga cenderung mengalami peningkatan volume arus kendaraan di hari weekend ini. Begitu pula dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku di kawasan ini. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Jomin, Cikampek. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun Cikampek pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, begitu pula dari arah Karawang ataupun Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon. Dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkot yang menekturkan penumpang tidak pada tempatnya, kami himbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 245 kasus laka lantas yang mengakibatkan 24 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat dan 321 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 79% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau tetap jaga keselamatan dan selalu hati-hati di jalan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata dan juga Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, Pasar Badu Pandan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat.
Warga dan pedagang berjibaku memadamkan api yang melahap Pasar Badu Pandaan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Si jago merah terus meluluh lantakan puluhan lapak milik para pedagang. Dalam hitungan menit, lapak berisi dagangan tak bisa diselamatkan. Sementara sejumlah pedagang turut menyelamatkan barang dagangan yang belum terbakar ke tempat lebih aman. Diketahui sumber api dari lapak sebelah barat pasar yang diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak mobil damkar, Pemkab Pasuruan, dan milik swasta serta bantuan tangki air berhasil menjinakkan kobaran api 2 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Total kerugian pedagang ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Sebuah bengkel mobil kawasan Terusan Jalan Jakarta Kota Bandung hangus dilalap si jago merah. Bengkel yang diisi banyak mobil tersebut hangus terbakar dan tidak ada barang yang terselamatkan. Dugaan sementara akibat percikan api las. Kencang banget itu asapnya. Bau minyak. Kebakaran besar menghanguskan sebuah bengkel mobil di Jalan Jakarta Kota Bandung, Jawa Barat. Api cepat membesar menghanguskan 6 mobil yang sedang dalam perbaikan. Para pegawai bengkel berusaha mengevakuasi mobil, namun api cepat membesar sehingga para pekerja berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Dari keterangan warga, kebakaran diawali suara ledakan keras yang diduga berasal dari sebuah mobil yang terparkir dalam bengkel. Diduga percikan api mesin las menyambar bahan bakar di tangki. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung tiba di lokasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Puluhan pedagang kaki lima menghadang Satpol PP Pamung Praja yang akan membongkar lapak mereka di Pasar Bogor, Jawa Barat. Mereka menuntut pembongkaran ditunda hingga Lebaran nanti. Puluhan pedagang kaki lima atau PKL menghadang aparat Satpol PP yang akan menertibkan lapak pedagang di kawasan Pasar Bogor. Mereka berusaha mempertahankan lapak miliknya agar tidak dibongkar petugas. Aksi penolakan ini pun diwarnai protes hingga terjadi adu mulut antara pedagang dengan petugas. Untuk menghindari kericuhan, petugas memilih menunda proses pembongkaran lapak. Sementara Pemkot Bogor meminta para PKL untuk mematuhi aturan agar tidak berjualan di tempat yang semestinya. Rencananya lokasi yang ditempati para PKL saat ini akan dibangun pasar modern. Sementara para pedagang akan direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Gembrong Sukasari. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.